Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ramzi, mahasiswa Teknik Grafika dari kelas TG 5A. Nah, di video kali ini saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara saya terhadap ketiga narasumber dengan bidang profesi yang berbeda-beda mengenai tentang apa itu K3. Kali ini saya akan memperkenalkan ketiga narasumber saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Suryono yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Yang kedua ada Pak Eko yang bekerja di PLN atau di bidang kelistrikan. Yang ketiga ada Pak John. Pak John ini berprofesi sebagai operator mesin cetak. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sama terhadap ketiga narasumber ini. Yang pertama, saya menunjukkan logo atau lambang dari K3 ini satu persatu kepada ketiga narasumber saya. Alhasil semuanya mengetahui atau mengenali logo dan lambang K3 ini. Mungkin mereka sudah teredukasi di perusahaannya masing-masing atau di pekerjaannya masing-masing. Jadi mereka mengetahui. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya bertanya, apa sih singkatan dari K3 itu sendiri? Nah, karena mereka bertiga sudah teredukasi, mereka juga tahu singkatan dari K3 itu yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kita lanjut aja yang ke pertanyaan yang ketiga karena saya mengajukan 3 pertanyaan. Di pertanyaan yang ketiga yaitu pengertian dari K3 dan bagaimana penerapannya K3 tersebut di bidang masing-masing. Nah, di sini setiap narasumber kan memiliki profesi yang berbeda-beda. Maka jawabannya pun akan berbeda-beda. Langsung saja ke narasumber yang pertama, ada Bapak Suryono yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Menurut Bapak Suryono, K3 itu adalah suatu tindakan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Dalam penerapan di bidang proyek bangunan, pegawai harus menerapkan K3 sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku di proyek tersebut, seperti menerapkan ketertiban dalam bekerja. Contohnya seperti memakai APD, misalnya helm agar kepala terhindar dari benturan, memakai sepatu, rompi, dan menggunakan body harness jika sedang mengerjakan pekerjaan di atas ketinggian seperti di atas gedung, membersihkan kaca gedung gitu kan. Kita harus safety atau menggunakan harness. Dan ada lagi narasumber yang kedua menjawab menurut Pak Eko yang berprofesi sebagai teknis PLN atau di bidang kelistrikan. Menurutnya pengertian K3 itu ialah keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Jadi kesejahteraan dan keselamatan kerja tidak selalu tidak selalu membicarakan masalah keamanan fisik dari pekerja tersebut gitu, tetapi menyangkut sebagian unsur dan pihak penerapan di bidang ini. Nah, di bidang ini kita bisa dengan mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tentang K3. Contoh di bidang profesi Pak Eko seperti memakai sarung tangan antri aliran listrik gitu kan karena bekerja di PLN, terus menggunakan sepatu khusus dan menggunakan alat-alat lain yang berkaitan dengan bidang tersebut agar tetap terjaga keselamatan saat bekerja. Lanjut lagi, satu lagi yang terakhir di sini ada narasumber yang bernama Pak John. Pak John ini beliau berprofesi sebagai operator mesin cetak. Pak John ini mempunyai pengertian yang berbeda lagi ya tentang K3. K3 itu menurut Pak John ialah upaya pencegahan keselamatan dan kesehatan kerja dari gangguan fisik dan psikis di lingkungan kerja dengan menggunakan beberapa alat kerja atau mesin guna menciptakan suasana kerja yang nyaman. Di dalam bidang industri grafika, karena Pak John ini sebagai operator mesin cetak di dalam industri grafika agar mengurangi risiko kecelakaan pada saat menjalankan mesin, terlebih lagi di bagian finishing.
yang sangat tinggi resiko kecelakaannya kerja. Karena di finishing ini kita akan memotong kertas, menjahit kertas, menjadikan buku, dan itu menggunakan mesin yang bisa dibilang kurangnya keselamatan kerja jika kita lalai dalam mengoperasikan mesin. Maka dari itu kita harus mematuhi K3 yang sudah ada. Jika kita sudah teredukasi K3 dan mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin, kemungkinan kita akan selamat. Dari pemaparan di atas ya, dapat kita simpulkan bahwa manfaat K3 di lingkungan kerja bukan hanya bermanfaat atau melindungi dari pekerja itu sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk lingkungan masyarakat sekitar dan juga negara. Maka dari itu, penerapan K3 di lingkungan pekerjaan sangat amat perlu diterapkan oleh perusahaan besar maupun kecil yang terdapat risiko bahaya untuk para pekerja. Dan K3 ini sangat penting ya untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas di bidang masing-masing. Nah, kesimpulannya itu ya kawan-kawan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.